atau triple B itu masih diragukan. Mungkin Mas Adi juga mengalami itu ya, apalagi kalau UMKM Mbak, yang terbitin. Jadi kalau perusahaan-perusahaan besar yang bonafit selama ini tidak ada persoalan. Seingat saya sudah pernah mendampingi penerbitan sukuk itu 4 kali yang gagal. Jadi begitu ditawarkan, itu gagal nggak laku. Karena sejak awal sudah saya prediksi, karena ratingnya itu memang sangat-sangat rendah gitu ya. Tetapi kalau yang bonafit yang gede-gede, dan apalagi yang udah go public dan sahamnya juga bagus, rata-rata cepat terserap oleh pasar, bahkan oversubscribe. Ya. Gitu. Intinya setiap kita berinvestasi harus selalu ada risiko ya Pak ya. Kalau mau ini yang besar ya berarti investasinya memang risikonya besar, seperti itu ya. Oke. Kalau boleh satu aja pertanyaan dari saya tuh sering melihat sesuatu itu kacamatanya umbrella view gitu loh Pak, payung gitu kan ya. Kalau saya ingin tahu sih Pak, bagaimana DSN ini bisa kuat dan bisa kuat di mata Dewan DPS gitu. Seringkali DPS di setiap bank gitu, kalau perdagangan sekunder saya kurang menguasai gitu, polisinya berbeda-beda. Apakah ada reward dan punishment ketika terus kemudian DPS itu berbuat sendiri, tapi tidak mengikuti kebijakan dari DSN? Jadi kalau selama ini kebetulan saya DPS, tim ahli syariah juga di DSN gitu. Jadi selama ini yang kami ketahui, DSN ini kan prinsip utamanya, tugas utamanya adalah menerbitkan fatwa. Nah kemudian implementasi fatwa ini di lembaga keuangan syariah, termasuk dalam penerbitan surat-surat berharga, reksadana, kemudian sukuk, termasuk saham, ini ditugaskan ke Dewan Pengawas Syariah. Nah Dewan Pengawas Syariah, ketika dia memberikan opini kesesuaian syariah, itu disampaikan ke DSN dan OJK. Nah sehingga kalau DSN membaca, ada sukuk yang diterbitkan, diberikan opini sesuai syariah, tapi tidak sesuai syariah, DPS-nya dipanggil, atau TAS, tim ahli syariahnya dipanggil oleh DSN. Seingat saya 2022 itu 2 TAS pernah dipanggil, tim ahli syariah, gitu ya, diminta konfirmasi. Nah di samping itu OJK juga ikut melototin nih Pak Messi. Jadi opini syariah yang diterbitkan oleh TAS sama OJK juga dibaca. Oleh KSE juga dibaca. Kalau ada hal-hal yang menurut mereka meragukan, itu dipertanyakan. Nah kalau misalnya terjadi perbedaan pendapat, KSE atau OJK menyampaikan ke DSN. Nah nanti diskusi bareng nih, didudukkan gitu. Nah selama ini sebenarnya kontrol itu sudah berjalan, hanya saja Mbak Fesi ya, tantangannya adalah tantangan emiten, penerbit. Penerbit ini pengennya equal treatment dengan konvensional. Yang kadangkala yang di konvensional boleh, di syariah nggak boleh. Nah ini sering diperkosa syariahnya, harus diikuti. Nah ini yang tantangan utama ya, selama ini kami mendampingi. Tadi yang pertanyaan pertama terkait dokumen-dokumen itu ya. Nah apalagi kalau sukuk dan obligasi diterbitkan bersama. Wah itu pasti ini harus disamakan Pak. Kalau enggak nanti investor sukuknya enggak ada gitu. Gitu Mbak Messi. Nah ini masih tantangan lah Mbak Messi ya. Ya memang kadangkala akhirnya kita harus kompromi ya. Harus kompromi walaupun tidak semuanya bisa dikompromikan gitu. Makasih. Baiklah, saya pikir itu juga sudah closing statement ya. Dari masing-masing narasumber pada pagi hingga menjelang siang ini, sudah siang tepatnya, siang hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, kita berikan aplaus kepada seluruh narasumber, kepada Bapak AH Asharuddin Latif, Magister Agama MH, kepada Ibu Dr. Wirdianingsi SH MH, kepada Bapak Murdani Aji dan kepada Bapak Dr. Holilur Rohman. Terima kasih sekali lagi. Dan sebelum saya kembalikan ke MC, saya akan meminta rekan saya untuk membacakan kesimpulan dari sesi kali ini kepada Ibu Irma Devita SH MKN. Silakan Bu, waktu dan tempatnya. Ibu Irma ini Bu, sebelum itu Bu. Ya, ya silakan. Ini Bu Irma
levelnya narasumber nih. Bu Irma ini notaris di Jakarta Utara, Bapak Ibu sekalian mungkin sudah paham, saya sampaikan kepada narasumber aja ya Bu ya. Penerbit sejumlah buku, juga melek literasi digital, sudah sejak lama. Apa aplikasinya Bu, saya lupa namanya? Irma Devita. IDLC. IDLC, seperti itu. Ya, baik Bu, silakan menyimpulkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan dan sahabat-sahabat semua. Senang sekali bisa hadir dan ikut memberikan kesimpulan pada sesi kali ini. Judul dari acara ini adalah judul dari seminar ini tentang pembiayaan melalui penerbitan obligasi dengan prinsip syariah dalam rangka mendorong ekonomi di sektor real. Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya muslim, memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa mendorong dan berkontribusi kepada pembangunan serta bisa mendorong ekonomi di sektor real. Pengembangan sukuk cukup pesat sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Fatwa DSN Nomor 69 DSN MUI 6 2008 tentang SBSN berprinsip syariah. Walaupun sudah sangat berkembang, namun di Indonesia masih di peringkat ketiga di bawah Malaysia. Hal fundamental yang menjadi pembeda antara sukuk dan obligasi adalah kalau obligasi bersifat hutang, sedangkan dengan menggunakan kupon bunga yang bersifat riba, di mana hal ini menghambat adanya investasi dari sektor real, terutama dari negara-negara yang berbasis kepada Islam dengan menggunakan akad qard. Nah, untuk menjembatani hal tersebut dengan adanya sukuk, maka pengembangan dari surat berharga nasional bersyariah negara ini menjadi lebih berkembang karena pada sukuk ini sudah tidak boleh menggunakan akad qard, melainkan tergantung dari objek yang dibiayai dengan adanya kewajiban untuk menggunakan underlying aset sesuai POJK 18 POJK 04 2015 di mana harus memenuhi kewajiban asetnya berwujud tertentu. 2. Nilai manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Jasa atau al-khadamat yang sudah ada maupun yang akan ada. 4. Aset proyek tertentu dan kelima kegiatan investasi yang sudah ditentukan. Semuanya sangat mendetail karena sukuk selalu ada pengawasnya sejak awal penerbitan sampai dengan pelaksanaannya. Perkembangan sukuk di Indonesia tadi disampaikan bahwa antara lain adalah wakaf link sukuk yang menggabungkan antara dana wakaf uang temporer dengan surat berharga negara agar para pewakaf dapat menginvestasikan uang wakafnya. Dan yang kedua adalah sukuk link wakaf meningkatkan wakaf produktif dengan pembangunan infrastruktur di atas tanah wakaf. Realisasi pengembangan pendanaan melalui sukuk diikuti dengan metode Securities Crowdfunding atau SCF sesuai POJK nomor 57 2020, di mana penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal. Pegadaian syariah juga merupakan sektor real terkait dengan implementasinya, di mana kontribusi pegadaian syariah 20% atau senilai 1,6 triliun, di mana 14,2%-nya berupa sukuk dengan menggunakan skema mudharabah. Disalurkan dengan gadai, arum emas, arum haji, arum safar. Sedangkan yang non-gadai, arum mikro, arum express loan atau KUR, RTT, dan amanah. Diharapkan dengan adanya sukuk bisa semakin berkembang di Indonesia, terutama karena pada prinsipnya sukuk itu menjangkau sampai sektor real dengan potensi sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim yang terbesar bisa ditingkatkan kembali untuk mendorong ekonomi syariah dan juga mendorong pembangunan di sektor real. Saran dan prioritas sinergi antara pemerintah dan masyarakat yaitu 1. Membuat roadmap dan menyediakan infrastruktur yang memadai. Yang kedua, meningkatkan pengawasan regulasi. Selanjutnya, optimalisasi peran pemerintah dan insentif pajak yang lebih mendukung pengembangan sukuk negara di Indonesia. Dan yang terakhir, pemerintah agar meningkatkan kinerja pengembangan sukuk negara di Indonesia. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikannya, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irma. Ya, itu tadi kesimpulan dari sesi diskusi pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para narasumber. Kita berikan tepuk tangan. Sekali lagi saya akan kembalikan ke MC. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah dalam memandu diskusi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fesi. Ya, untuk selanjutnya adalah penyerahan plakat penghargaan kepada Bapak Aha Azharuddin Latif. Penyerahan plakat akan dilakukan oleh Ibu Elsye Javanka SH. Boleh di sini aja. Ya. Mungkin untuk sebelum penyerahan plakat bisa foto bersama dulu. Monggo mungkin Ibu Dewi Tenti bisa naik ke panggung untuk foto bersama. Ibu Mami, Ibu Irma untuk foto bersama. Aja ya, oke. Oh, untuk penyerahan plakat boleh di atas panggung saja Bapak Ibu. Untuk yang pertama kepada Bapak Azharuddin oleh Ibu Elsye Javanka. Selanjutnya untuk Ibu Dr. Wirdianingsih oleh Ibu Dr. Sri Wahyu Jatmiko SHMKN. Selanjutnya penyerahan untuk Bapak Dr. Holilur Rohman oleh Ibu Dr. Endang Sri Kauriaan SHMH, dan untuk Bapak Murdani Aji akan diserahkan oleh Ibu Dr. Fuli Handayani Ridwan SHMHum. Ya, selanjutnya kepada Bapak Dr. Holilur Rohman akan diserahkan oleh Ibu Dr. Endang Sri Kauriaan SHMH.
Baru Ibu. Iya, selanjutnya untuk Bapak Murdani Aji akan diserahkan oleh Ibu Dr. Fulihan Dayani Ridwan SHM Hum. Ya, baik. Apa masih mau foto bersama? Ya, mohon aplausnya untuk kita semua pada siang hari ini. Iya, terima kasih. Masih semangat semuanya? Alhamdulillah. Mohon maaf, mohon untuk tetap stay di tempat masing-masing karena masih ada acara yang menarik sekali untuk kita semua. Kita ikuti bersama. Bahagia itu sehat. Untuk menghilangkan kejenuhan pada siang hari ini, mari kita bersama-sama berdiri, berjoget bersama, berbahagia untuk menambah aura positif kita, aura kebahagiaan kita. Kita ikuti petugasnya flash mob, sudah? Ya. Sebelum kita makan siang bersama, sebelum kita isoma, mari kita bersama-sama yuk untuk mengambil tempat. Inilah salah satu kegiatan kelompok capir kita. Bahagia itu sehat. Belajar wajib. Berjoget juga untuk pembahagian hati dan pikiran kita. Di antara bunga-bunga rindu, ku cium harum nafasmu. Oh Dara, kemana kau pergi melangkah cerita? Tahukah kau hatiku resah? Oh Dara, mengapa kau terus melangkah cerita? Lenggok gemulai, langkah nan anggun tinggi semampai di antara rerumpunan bambu. Ku dengar derai tawamu. Wajah berbinar-binar ceria, senyum manis menghiasi senja di antara bunga-bunga rindu.
Ya, terima kasih. Luar biasa semuanya. Ya, selanjutnya kita akan istirahat dulu sebelum melanjutkan acara. Jadi kita untuk Bapak dan Ibu bisa makan siang dulu. Dan untuk yang mau beribadah sholat ada di lantai 10 musola. Jadi kita makan siang dulu ya Bapak Ibu. Dan kita akan kembali ke acara berikutnya di jam 2:05. Terima kasih. Mau tahu cara gadai yang pandai? Cara gadai pandai, jadi pegadaian, mudah, cepat, aman, dan banyak fiturnya. Gadai reguler, gadai angsuran, gadai harian, gadai prima, gadai efek. Banyak fiturnya, beragam barang jaminan yang bisa diterima. Emas batangan, bisa. Perhiasan, bisa. Kendaraan, bisa. Barang elektronik, bisa. Saham dan obligasi, bisa. Jaminan aman, asuransikan, bayarnya gampang, fleksibel. Generasi pandai adalah generasi yang siap saat darurat. Generasi pandai pakai gadai di Pegadaian. Tak perlu berpikir dua kali untuk menabung. Aman, ada LPS. Semua cita-citaku pasti akan tercapai. Aman, ada LPS. Sekarang menabung tak perlu khawatir. Untuk Bapak Ibu bisa langsung makan siang ada di luar dan bagi yang ingin sholat ada di lantai 10 musolanya.
Tuh. Tuh. Kan masih antri.
Terus, oh iya. Cek. Ini kekerasan nih. Oh, udah di sini aja. Mas operator, mohon bantuannya untuk menyalakan mic. Nomor 3. Cek. Prahara Cinta. Cek. Pertama kali berjumpa denganmu kekasihku, dunia seolah kan runtuh. Makan pun tak enak, tidurku pun tiada nyenyak. Oh dirimu, ini kau namanya, intan sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum, tapi aku malu padamu. Aku malu, aku malu, aku malu. Pada dirimu, aku malu, aku malu, aku malu. Tiap kata kau ucapkan terasa indah saja, selalu teringat dirinya. Kau katakan kau sayang pada diriku kasihku, masih banyak lagi rayuanmu. Ini kau namanya, indah sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum, tapi aku malu padamu. Aku malu, aku malu, aku malu pada dirimu. Aku malu, aku malu, aku malu. Aku malu, aku malu, aku malu.
malu, aku malu. Lagi.